Presiden Joko Widodo menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyiratkan penundaan pemilu. Menurut Jokowi, pemerintah berkomitmen agar pelaksanaan pemilu digelar sesuai jadwal. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pemilu. Atas putusan tersebut, Presiden mendorong penyelenggara pemilu untuk mengajukan banding. Ya, kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Dorongan untuk menolak penundaan pemilu terus disuarakan oleh pimpinan partai politik. Salah satunya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat minggu kemarin, keduanya sepakat untuk menjaga tahapan pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal. Yang tadi soal penundaan, saya kira banyak komentar sudah ya. Dan banyak tokoh-tokoh dengan Polhukam kalau tidak salah sudah memberi suatu tanggapan ya, dan ya itu kan pengadilan negeri masih di atasnya ada pengadilan tinggi dan sebagainya. Dan saya kira sangat kurang arif atau tidak masuk akal kalau ditunda-tunda terus. Bagaimana Pak? Ya, jadi apa kan? Nggak ada itu. Namanya usaha. Usaha siapa Pak? Kan pertanyaannya gitu ya Pak. Karena lebih tahu dari saya. Ya. Pak Surya sedikit Pak tanggapan. Pertanyaan yang sama. Iya, kalau penundaan pemilu. Saya pikir apa yang dijawab Mas Prabowo sama aja jawaban Mas saya. Gak ada yang beda Pak. Apa bedanya? Berarti didukung terus 2024. Titik dua sama dengan hidup itu. Terima kasih. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda tahapan pemilu. Dalam amar putusannya, KPU disebut telah melawan hukum dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada Partai Prima sebesar 500 juta rupiah. Kembali ada peningkatan. Hal ini dikatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam sambutannya di acara rapat konsolidasi dan koordinasi pendalaman Bacalek 2024 Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat di Hotel Intercontinental Bali. Surya meyakini target yang diterapkan Partai Nasdem yakni pemenang runner-up pemilu 2024 realistis untuk dicapai. Hal ini lantaran keberadaan Partai Nasdem secara nasional mengalami perkembangan dinamika yang cukup kuat. Kita juga harus kembali ada peningkatan yang kita peroleh, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sekarang adalah momentum yang amat berharga tadi, 11 bulan yang akan datang. Kita telah sepakat menempatkan target kita agar partai yang kita miliki agar semakin bisa mampu mengokohkan standing leverage di tengah-tengah kehadiran institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Kita menempatkan target kita untuk menjadi pemenang runner-up. Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB, baik kendaraan roda 2 atau motor maupun kendaraan roda 4 atau mobil listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan subsidi KBLBB ini akan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023. Insentif ini ditujukan untuk mempercepat industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Bantuan pemerintah yang diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik khususnya di Indonesia. Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan, percepatan
program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, produksi maupun penjualan KBLBB di Indonesia belum dapat berjalan secara cepat. Sebagaimana tertera dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa percepatan program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, serta yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda 2 sebesar Rp7 juta per unit untuk 200.000 unit motor dan untuk mobil listrik sebanyak 35.900 unit kendaraan. Pada tahun 2023 mengusulkan pemberian bantuan pemerintah terhadap pembelian sepeda motor EV itu sebesar atau sebanyak 200.000 unit motor EV sampai dengan Desember 2023. Sementara untuk kendaraan roda 4 mobil, di mana kita semua ketahui bahwa sekarang ada 2 produsen, Hyundai Ioniq 5 dengan juga Wuling. Itu kami usulkan untuk sejumlah 35.900 unit kendaraan diberikan bantuan pemerintah sampai Desember 2023. Dan untuk bus kami usulkan sejumlah 138 unit sampai Desember 2023. Pemerintah telah menyusun sejumlah skema dan pedoman umum yang telah didiskusikan bersama Kementerian Keuangan yang melibatkan perbankan hingga produsen serta Kementerian ESDM. Selain itu, Menperin juga mengatakan bahwa bantuan pembelian mobil dan motor listrik hanya berlaku 1 kali pembelian.